الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an ikhwan bi amri sa'ali wa sallam. Syahada sallam. Syekh Razak bin Syekh Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad Allah Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Al-Tsalits Ashar, hadis yang ke-13. Fil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, fil wisali fis shaumi, tentang puasa wisal. Pernah dengar puasa wisal ya? Puasa wisal itu adalah puasa nyambung. Puasa hari pertama nyambung dengan hari kedua, nyambung dengan hari ketiga. Jadi nggak ada buka puasanya. Sahur tetap masih ada sahurnya, tapi kemudian lanjut. Jadi puasanya kayak langsung terus nyambung. Itu namanya puasa wisol, puasa nyambung. Wabab bi barakatis sahur, dan tentang bab barakah sahur. Jadi Imam Bukhari menulis bab al-wisol fi shaum wa bab barakatis sahur, tentang wisol puasa, menyambungkan puasa satu dengan yang lain, kemudian tentang barokahnya sahur. Hadisnya, riwayatnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi wa asala, beliau puasa wisol, puasa nyambung hari pertama dengan hari kedua, dua dan ketiga, dan seterusnya. Fawasalan nasu, maka para sahabat pun ikut-ikutan puasa wisol. Fasyaqqa alaihim, maka puasa itu terasa berat bagi mereka. Fanahahum, maka Nabi akhirnya melarang para sahabat untuk ikut puasa wisol. Faqalu, maka mereka menjawab, innaka tuwasilu, tapi engkau puasa wisol ya Rasulullah. Maksudnya mereka ikut-ikutan, terus mereka terasa berat. So, Nabi dilarang. Tapi engkau kan puasa wisol ya Rasul. Nabi bersabda, inni lastu mithlakum, aku ini tidak sama seperti kalian. Abi itu, saya tidur, saya tidur, kondisi saya tidur, maka saya diberi makanan dan diberi minum oleh Allah. Kalau kalian kan nggak makan, ya nggak makan. Jadi saya, ketika saya tidur malam saya tidur itu, saya diberi makan, diberi minum oleh Allah. Dia masih kuat terus untuk wisal. Falamma abau, ketika mereka menolak untuk berhenti, wa shalabihim, maka akhirnya Nabi terus puasa wisal dengan para sahabat. Tsumma ra'awal hilala, kemudian mereka pun melihat hilal, maksudnya hilal Syawal. Di bulan Ramadan maksudnya. Bulan Ramadan mereka selama beberapa hari itu puasa wisal sampai habis Ramadan. Sampai mereka melihat hilal Syawal. Maka Nabi bersabda, lau mudda bi asyhru, seandainya bulan masih dipanjangkan, lawasaltu wisalan, maka aku akan terus wisal, aku akan terus nyambung puasaku. Ya da'ul muta'ammiquna ta'ammuqahum, yang mana orang yang berusaha untuk mengikuti aku akan putus asa. Maksudnya Nabi kan sudah melarang, saya ikutan saya ini beda. Saya ini memang karena Nabi, saya tidur malam, tetapi kemudian Allah memberikan makan dan minum kepada saya. Walaupun istilahnya maksudnya memberikan kekuatan, seperti orang yang makan dan minum. Sedangkan para sahabat tidak, mereka nggak makan ya nggak makan, seperti puasa 2 hari gitu. Tapi mereka setelah dilarang mereka nggak mau, makanya ini ya wes terus sama Nabi diterusin misal sampai habis puasa Ramadan, melihat hilal Syawal. Nabi menyampaikan, seandainya bulan masih panjang terus, maka saya akan wisal terus sampai kalian selemas-lemesnya, sampai kalian putus asa untuk ngikutin saya, biar tahu
bahwa memang ini adalah kekhususan untuk Nabi. Ya. Wa fihi alfadzun ukhra. Dalam hadis ini ada beberapa lafaz yang lain tapi maknanya sama. Ceritanya sama. Cuma lafaznya berbeda. Namanya hadis, periwayatannya kan begitu. Maksudnya menceritakan sebuah kejadian itu asalkan konteksnya sama, yang disampaikan sama, kadang-kadang bahasanya sedikit berbeda antara hadis yang riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Wa yadharu min hadza, maka menjadi jelas dari riwayat ini annal wisala, bahwa puasa wisal min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus beliau aja yang boleh wisal. Wa annahu, dan bahwasanya wisal ala ghairihi, atas selain Nabi, mamnu'un, terlarang. Lima fihi minal masyaqqati, karena di situ ada masyaqqah, ada keberatan. Imma lil hurmah, ada kalanya hukumnya itu haram, au lil karahati, atau hukumnya bisa makruh. Ala hasab ikhtilafi afhamil ulama, menurut kefahaman, menurut perbedaan pendapat kefahaman para ulama. Ini para ulama berbeda pendapat tentang puasa wisal. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang jelas puasa wisal itu memang kekhususan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kekhususan untuk baginda Nabi SAW itu ada yang bisa ditiru oleh umat, ada yang nggak bisa ditiru. Contohnya misalnya kan kayak beristri lebih dari 4. Itu kekhususan untuk Nabi dan itu nggak boleh ditiru kan? Karena memang sudah dibatasi oleh syariat langsung sama Allah. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalian nikah boleh 2, 3 atau 4 aja. Dibatasi situ. Ada yang kekhususan Nabi. Nabi kekhususannya, Nabi itu wajib sholat malam. Nabi itu wajib sholat hajat. Nah itu untuk umatnya selama dia mampu ya monggo, nggak masalah untuk dia. Kemudian termasuk puasa wisal. Nah puasa wisal Nabi ada larangan, melarang. Tapi Nabi melarangnya tidak sampai keras. Buktinya ketika Nabi puasa wisal, kemudian sahabat-sahabat setelah dilarang masih tetap ikut, ya Nabi dibiarin aja begitu. Nah, makanya para ulama menyampaikan bahwa puasa wisal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini makruh bagi selain Nabi, ada yang mengatakan haram. Tetap apa namanya alasannya, ilatnya, sebabnya adalah karena ada masyaqqah, ada keberatan. Illa annahu, kecuali annahu waqa'a tarkhis, ada terjadi tarkhis, terjadi keringanan fihi dalam puasa wisal ila sahari, sampai waktu sahur. Jadi maksudnya sahur tetap boleh sahur. Tetapi memang istilahnya wisal itu ya nyambung puasa satu dengan puasa yang lain. Wa ma'lumun, dan telah diketahui anna fil wisal, bahwa dalam menjalankan puasa wisal tarkan li sunnatil mubadarati bil fitri, ada meninggalkan satu sunnah. Apa itu? Al mubadarah bil fitri, yaitu sunnah mempercepat berbuka. Nah, kan ada hadisnya bahwa sunnah mempercepat berbuka, menyegerakan berbuka. Bahasa kita takjil, mempercepat begitu. Adzan maghrib, kita segera batalkan puasa. Tapi kalau wisal kan enggak, bukannya waktu sahur nanti, ini sekalian sahur sekaligus berbuka sekaligus sahur. Allati hatha 'alaiha Rasul, yang mana mempercepat berbuka itu dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini konteksnya babnya masih sama, bahwa Nabi SAW melarang para sahabat mengerjakan sesuatu, itu sebabnya adalah ketika ada masyaqqah, ketika ada keberatan bagi yang menjalankan ibadah tersebut. Jadi maksudnya para ulama itu meneliti mana saja sih yang dilarang oleh Nabi SAW. Ternyata Nabi itu ngelarang bukan karena Nabi nggak ngerjakan, bukan karena tidak ada contoh dari Nabi, tidak. Tetapi alasannya sesuatu itu dilarang, sebuah amal dilarang, itu yang pertama sebabnya adalah ketika ada masyaqqah, ketika ada keberatan yang dialami oleh yang menjalani ibadah itu sendiri. Gitu. Kemarin-kemarin sudah begitu, ada yang nazar untuk tidak ngomong,
Ada yang nadar untuk nggak duduk, berdiri terus, begitu. Ada yang sholat, kemudian dia memaksakan diri sampai masang tali, sehingga begitu dia lelah, dia pegangan sama tali. Dilarang sama Nabi, bukan karena Nabi nggak mencontohkan, bukan, tetapi karena ada masyaqqah. Ibabnya begitu. Setelah itu, ini hadis yang berikutnya. Ada lagi sebabnya. Sebabnya adalah ketika sebuah amal itu bertabrakan dengan syariat. Nah, ini kan contohnya yang masyaqqah, yang ada keberatan, itu orang itu masih mampu menjalankan, tetapi kan ada indikasi bahwa memang dia keberatan gitu. Ada orang yang terus puasa terus sampai kurus kering, mukanya lusuh gitu kan. Sama Nabi dilarang, jangan, nggak begitu. Syariat yang saya bawa itu adalah membawa rahmat untuk umat. Gitu. Masing-masing punya haknya, badan punya hak, keluarga punya hak, tetangga juga punya hak. Maka berikan kepada setiap yang memiliki hak itu haknya masing-masing. Maka Nabi meluruskan. Padahal yang menjalankan tuh dia sudah menjalankan, maksudnya berarti kan dia mampu, cuman ada keberatan. Nah, yang kedua ini sebab yang kedua ini adalah ketika sebuah amal itu dibuat bertentangan dengan nas syariat yang lain. Al-hadits ar-rabi' asyar, hadis yang ke-14. Akhrajal Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkan fi sahih, dalam Sahih Bukhari, an ummil mukminin, dari ummul mukminin, istri Nabi. Istri Nabi itu wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu ibunya seluruh umat manusia. Umat muslim misalnya. Sehingga tidak boleh menikahi istri Nabi selepas dicerai. Juwairiyah radhiyallahu anha, yaitu yang namanya Juwairiyah. Qalat, Juwairiyah berkata, dakhala 'alaiha Rasulullah SAW. Juwairiyah bercerita, suatu ketika Nabi masuk ke rumahnya Juwairiyah. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Wahiyya sha'imatun, ketika itu Juwairiyah sedang berpuasa. Faqal, maka Nabi berkata, laha, kepada Juwairiyah, asumti amsi, apa kemarin kamu puasa? Berarti kemarin hari Kamis, ya kan? Waktu itu ceritanya masuk ke rumah Juwairiyah hari Jumat. Ketika itu Juwairiyah sedang puasa. Maka ditanya sama Nabi, kemarin kamu puasa enggak? Qalat, Juwairiyah menjawab, lah, enggak puasa, kemarin enggak puasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, aturidina an tasumi ghadan, apa kamu besok pengen puasa? Besok mau puasa enggak? Qalat, Juwairiyah menjawab, lah, enggak juga. Ini memang khusus hanya puasa mau hari Jumat aja. Kemarin puasa enggak puasa. Besok mau puasa apa enggak? Enggak juga. Berarti kan dia hanya mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Maka Nabi bersabda, fa'aftiri, kalau gitu batalkan puasa kamu. Buka puasa, batalkan puasa kamu. Fatarahu, maka kamu lihat. Kita lihat semua dalam hadis ini, radda 'alaiha, Nabi menolak kepada Juwairiyah. Gitu. Takhsis yaumil Jum'ah, mengkhususkan hari Jumat, bisyami, dengan puasa. Sebabnya apa? Limusadamati dzalika, karena hal itu bertabrakan an-nasso dengan nas yang lain. Nabi pernah melarang dengan jelas bahwa hari Jumat itu tidak boleh dikhususkan untuk puasa. Kalau mau puasa hari Jumat, ya nanti disambung dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu. Faqad naha syari' sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah melarang antakhsis yaumil jum'ati, tentang mengkhususkan hari Jumat, bisyamin, dengan puasa, walailatiha, dan mengkhususkan malam Jumat, biqiyamin, dengan sholat malam. Begitu juga khusus malam Jumat, sholat malam, itu juga Nabi melarang. Ya, khusus malam Jumat Nabi melarang. Hari Jumat dilarang untuk dikhususkan untuk puasa, malam Jumat dilarang untuk dikhususkan untuk sholat malam. Kalau mau sholat malam, ya terus-terusan gitu lah maksudnya. Terus-terusan sholat malam Jumat ya sholat malam
malam Sabtunya begitu juga, malam Ahadnya begitu juga, dan seterusnya. Jadi ada hadis dari Abu Hurairah, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin. Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan salat malam, dengan bangun malam, min bainil layali, di antara malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin, dan jangan kalian khususkan hari Jumat dengan puasa, min bainil ayyam, di antara sekian banyak hari. Illa ayyakuna, kecuali fi saumin yasumuhu ahadukum, hari Jumat itu masuk dalam jadwal puasanya kalian. Maksudnya mungkin pas puasa 3 hari dalam tiap bulan, misalkan puasa Ayyamul Bid, puasa tengah-tengah bulan, pas kena hari Jumat itu boleh. Berarti kan tidak mengkhususkan hari Jumat. Nyambung misalkan Kamis Jumat Sabtu, atau misalkan Rebo Kamis Jumat, misalkan begitu. Ketika masuk dalam jadwal puasa kalian boleh. Atau puasanya puasa Daud misalkan, pas hari Jumat puasa, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah kan, berarti kan Kamis tidak puasa kan, Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu kan nggak puasa lagi kan begitu. Tapi kan ini kan masuk dalam jadwal puasa rutinan, maka itu tidak masalah. Kata Nabi, yang nggak boleh dikhususkan hanya hari Jumat itu saja untuk puasa. Itu dalam riwayat lain, maksudnya Nabi dalam satu teks beliau menyampaikan secara langsung, secara jelas, jangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, dan jangan mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam. Nah di sini ceritanya Juwairiyah tadi, Nabi tidak melarang secara lisan, tapi Nabi ketika melihat Juwairiyah melakukan itu, Nabi melarang, jangan. Kalau kamu kemarin tidak puasa, kemudian hari Sabtunya kamu juga nggak pengen puasa, ya sudah batalin aja puasanya, karena nggak dijelaskan sama Nabi. Buka puasa aja, hari ini nggak usah puasa. Jadi ini digabung dengan hadis-hadis Nabi yang lain, bahwa memang ketika, kan maksudnya dalam hal ini, maksudnya Juwairiyah kan tidak ada masyaqqah. Atau kita secara umum kan ketika puasa cuma satu hari Jumat itu kan tidak ada keberatan tuh. Kita puasa seperti pada umumnya, kita biasa puasa 30 hari Ramadan, Jumat cuma sehari kan kecil, kan gitu. Tetapi karena ketika bertentangan dengan nas, bertentangan dengan teks hadis larangan yang lain, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi yang kedua, sebab yang kedua ini kan berurutan kemarin beberapa hadis yang lalu sampai hadis ke-13 itu konteksnya adalah sebabnya Nabi melarang adalah ketika ada masyaqqah, ada keberatan bagi yang menjalankan, atau ada masyaqqah yang dialami oleh orang sekitarnya, gitu. Maksudnya mengakibatkan keterbengkalaian hak orang lain. Dia fokus ibadah terus, ternyata keluarganya nggak dinafkahi dengan baik. Istrinya juga begitu, tidak diopeni dengan baik. Nah, yang kedua masuk ke sebab yang kedua, ketika suatu amal itu bertentangan dengan syariat, dengan nas, bahasanya begitu. Nas itu istilahnya teks dalam syariat, baik Quran ataupun hadis. Satu lagi. Al-hadits al-khamis asyar, hadis yang ke-15. Radduhu, penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Usamah ibn Zaid, terhadap Usamah ibn Zaid. Syafaatnya Usamah bin Zaid. Syafaat maksudnya pembelaan. Fi amril Makhzumiyah, terhadap urusan wanita dari Bani Makhzum. Qailan, sambil berkata, lahu kepada Usamah bin Zaid. Nabi bersabda kepada Usamah bin Zaid, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa kamu memberi syafaat? Apa kamu membela terhadap had yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa kana dzalika, dan hal tersebut sababan, menjadi sebab fi khutbatir Rasul, dalam khutbah atau dalam penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati bayyana fiha, yang mana dalam khutbah itu Nabi menjelaskan anna hududallah, bahwa had Allah, hukuman yang ditetapkan oleh Allah, gitu. La tafriqa fiha, tidak ada perbedaan antara menjalankan had atau hukuman yang ditetapkan oleh Allah,
baina qawiyyin, antara orang kuat, wa dhaifin, dan orang lemah. Pokoknya nggak ada perbedaan. Namanya hukum itu ya sudah. Istilahnya kan dalam banyak sekali hukum tuh biasanya tumpul ke atas, itu tajam ke bawah. Untuk orang-orang bawah, langsung. Tapi untuk orang atas yang bikin aturan, wah, kebal hukum. Maka Nabi, namanya hukum, apalagi istilahnya dalam hukum Allah ini, la tafriqa fiha baina qawi wa dhaif. Orang kuat, orang lemah, nggak ada perbedaan. Gitu. Wa wadi' wa syarif, dan orang rendah dan orang mulia. Pokoknya semua sama. Hatta qal, bahkan sehingga Nabi bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya. Maksudnya demi Allah. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, seandainya Fatimah putri Nabi Muhammad pembuat syariat. Maksudnya bukan beliau pembuat syariat, beliau menyampaikan syariat kan gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saraqat, mencuri, gitu. Wa hasyaha, tentu tidak mungkin mencuri. Hanya pengandaian siapa? Pengandaian saja. La qata'tu yadaha, tentu aku akan memotong tangannya. Jadi kisahnya seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini istilahnya suku terhormat lah gitu. Bani Makhzum anak dari putri dari suku terhormat. Dia mencuri, dan mencurinya itu sampai nisab. Potong tangan itu tidak langsung begitu mencuri pulpen misalkan langsung potong tangan, tidak. Ada nisabnya. Sama seperti zakat, ketika orang bukan begitu punya duit 100.000 langsung punya ada zakatnya, enggak. Tetapi ada nisabnya. Ketika seorang kekayaannya mencapai batas sekian, kemudian dimiliki selama setahun, baru dia terkena kewajiban zakat. Begitu. Begitu juga dengan potong tangan. Ada nisabnya. Ketika dia sampai batasan sekian, mencurinya itu, maka dia baru potong tangan. Nah, wanita dari Bani Makhzum ini mencuri dan sudah mencapai nisab. Berarti dia sudah wajib potong tangan. Dan ketahuan maksudnya kan begitu. Maka akhirnya Usama bin Zaid mengajukan istilah pembelaan, ya Rasul, janganlah, kasihan ini anaknya orang istilahnya orang tinggi lah gitu. Tokoh, anaknya tokoh, janganlah begitu. Maka Nabi akhirnya marah. Nabi menegaskan, pokoknya untuk hukum Allah tidak ada perbedaan. Orang kuat, orang lemah, orang mulia, orang rendah, semuanya sama dalam pandangan Allah SWT. Bahkan, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, la qata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Ini jelas, tegas. Namanya hukum di atas segala-galanya. Liyak to'a, supaya Nabi memutus tomi'in, harapannya orang yang berharap. Gitu. Nabi itu sampai langsung puncaknya. Seandainya putriku sendiri, gitu. Kan ada orang mungkin berharap, wah nanti mungkin kalau dari orang Quraisy, mungkin kalau dari orang begini akan ada keringanan dalam hukuman. Tidak. Nabi menyatakan demikian supaya memutus harapan orang yang berharap. Tidak ada lagi harapan. Hada, kejadian ini, ketegasan dari Nabi SAW ini, ma'aqauli Rasulullah SAW, padahal Nabi pernah bersabda, yaitu li sahabati, kepada sahabat, isfa'u tu'jaru. Isfa'u, berilah pembelaan. Tu'jaru, maka kalian akan diberikan pahala. Jadi Nabi dalam konteks yang lain, isfa'u tu'jaru, berilah pembelaan. Berilah pembelaan kepada orang siapapun, pembelaan. Tu'jaru, kalian nanti akan diberikan pahala. Ya. Tapi tentu saja syafaat atau pembelaan ini dalam hal yang tidak bertentangan dengan nas. Ya. Dalam hal ini ketika bertentangan dengan nas, pokoknya hukum Allah SWT tidak bisa diotak-atik. Padahal Nabi dalam yang lain, dalam riwayat yang lain mengatakan isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat atau berilah pembelaan, kalian akan diberi pahala. Wa yaqdillahu, dan Allah memutuskan ala lisani rasulihi, melalui lisan rasulnya yaitu Nabi Muhammad, masya'a, apapun yang Allah kehendaki. Wa hadza ma atma'a Usamah fi syafa'ah. Ini bagaimana
bagaimana tomaknya, bagaimana inginnya si Usamah bin Zaid itu untuk memberikan pembelaan. Wakilahuma fis sahih, dan dua-duanya di dalam riwayat sahih. Fabayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menjelaskan anna syafa'ata, bahwa pembelaan itu gitu, fi ghairi hududillah, dalam selain had Allah, maksudnya dalam selain urusan had, urusan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Idza balagatis sultan, idza balagat as-sultan, ketika had Allah itu sampai kepada penguasa, sampai kepada sultan, sampai kepada orang yang berhak untuk menjalankan had. Jadi kan begini, yang bisa, yang boleh menjalankan had, potong tangan, rajam, itu kan hukum-hukum Islam, itu ya sultan, penguasa, yang dia punya otoritas. Selain itu nggak boleh kita begitu langsung main hakim sendiri, nggak boleh. Wah, ini ketahuan mencuri, dilihat sudah sampai nisab, langsung kita potong tangannya, nggak begitu. Prosedurnya ya harus melalui penguasa. Ketika Nabi itu masih hidup kan, tentu Nabi yang sultannya, Nabi yang punya otoritas untuk menjalankan syariat itu kan begitu. Ketika Nabi sudah wafat, ya sudah, siapa yang jadi pimpinan waktu itu, dia yang berhak untuk menjalankan. Potong leher misalkan begitu, kisos dan seterusnya, maka itu yang berhak adalah sultan, nggak boleh rakyat main hakim sendiri, nggak boleh. Nah, ketika had itu, ketika hukum itu sudah sampai kepada penguasa, ya sudah harus dijalankan kan begitu. Tetapi ketika belum sampai, gitu, maka masih boleh ada pembelaan, mungkin misalnya masih tertutup, misalkan begitu kan, masih tertutup, boleh. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan isfa'u tu'jaru. Dalam hal yang lain, dalam hal ketika belum sampai ke penguasa, atau misalkan dalam hal selain hukuman Allah yang ditetapkan, maka pemberian pembelaan itu dianjurkan. Maka itu ada pahalanya. Tetapi ketika sudah bertentangan dengan syariat, nas syariat, maka dilarang oleh Nabi. Walaupun sama-sama syafaat, sama-sama pembelaan. Sama seperti tadi, sama-sama puasa, tetapi ketika puasa itu bertentangan dengan nas syariat, maka dilarang oleh Nabi. Ada sholat malam, masa tidak boleh sholat malam? Iya, boleh. Tetapi ketika itu bertentangan dengan nas syariat, maka dilarang. Gitu. Jadi para ulama itu meneliti dari sekian ribu hadis itu, diteliti. Larangan Nabi itu sebab apa sih? Apa ketika nggak ada, ternyata sampaikan Nabi menyatakan, jangan kamu buat itu karena saya tidak buat. Nggak ada begitu. Tapi pertimbangan Nabi itu adalah ketika apakah dipertentangan dengan syariat, atau apakah ada masyaqqah, ada keberatan yang dialami oleh yang mengerjakan, apakah ada hak-hak yang terbengkalai sebab menjalankan ini, kan begitu. Karena secara umum syariat Nabi itu membawa rahmah, memberikan hak kepada seluruh yang memiliki haknya. Begitu. Wallahu a'lam. Ini masih banyak lagi hadis-hadis berikutnya, bahwa larangan Nabi terhadap sebuah amal, ini kan amal tadi itu, pemberian pembelaan kan sebuah amal sosial, walaupun sosial. Kemudian puasa, sholat malam dan seterusnya itu kan sebuah amal. Tapi Nabi ngelarang. Kan kita sering bahas bid'ah itu seperti apa sih kan gitu. Bid'ah nggak dikerjakan Nabi, nggak dikerjakan sahabat. Itu pemahaman yang sangat-sangat pendek lah begitu. Nah, para ulama sudah menggali itu. Nabi itu ngelarang apakah karena nggak dikerjakan Nabi? Ternyata enggak. Nabi melarang itu, ini loh, hadis-hadis yang Nabi ngelarang sahabat untuk mengerjakan. Ternyata konteksnya nggak seperti itu. Dan nanti akan berjalan seterusnya kan begitu. Ini ketika Nabi masih hidup, itu Nabi yang menjadi otoritas menjalankan hukum Islam. Maka nanti setelah Nabi, ya siapa yang menjadi sultan, menjadi pimpinan, ya sudah dia yang berhak untuk menjalankan itu. Ketika had atau hukum Allah sudah sampai kepada sultan, kepada penguasa, maka ya harus dijalankan walaupun dia bukan Nabi kan begitu kan. Terus berjalan seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya? Bisa dipahami ini ya? Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kita ini kan maksudnya kajiannya panjang.
bahwa Nabi itu melarang bukan karena tidak dikerjakan oleh Nabi, nggak diberikan contoh oleh Nabi. Karena Nabi itu jenis kebaikan itu sangat banyak sekali. Nabi tidak mungkin mencontohkan seluruh per item jenis kebaikan, tidak. Nabi kadang-kadang hanya memberikan anjuran secara umum, memberikan anjuran secara umum. Sehingga kita tidak bisa mengatakan tidak boleh mengerjakan sesuatu karena nggak dikerjakan Nabi, itu tidak benar. Itu banyak sekali perbuatan kita, kejadian yang kita buat dan itu termasuk kebaikan dalam koridor syariat dan Nabi nggak mengerjakan. Wallahu a'lam. Kita akhiri, mudah-mudahan bisa difahami, jadi barokah, bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.